Hai semuanya, balik lagi sama Challenge Sarjana. Kalian pikir di penjara itu udah berat banget? Nah, di beberapa negara, saat ini faktanya masih banyak narapidana yang bukan cuma dimasukin ke sel sempit, tapi mereka tuh harus menerima hukuman gak manusiawi ini atas perbuatan yang telah mereka lakukan sebelumnya. Dan batas antara manusiawi dengan tidaknya itu tipis banget loh. Mau tahu nggak ada apa aja siksaan yang masih dipakai hingga hari ini? Hai aku Cini, yuk kita bahas. Nomor 9. Dirajam sampai KO. Definisi disiksa pelan-pelan sampai nyawa kalian habis beneran masih kejadian di dunia modern sekarang ini loh guys. Namanya adalah hukuman rajam. Di Nigeria, Somalia, dan juga Iran, hukuman ini masih terjadi di mana korbannya bakal dikubur hidup-hidup sebatas dada ataupun pinggang di tengah lapangan, terus warganya bakal ngelilingin sambil bawa batu dan ngelemparin itu ke kalian terus-terusan. Uniknya, batu yang dibawa pun ada kualifikasinya ya, yaitu nggak boleh terlalu kecil karena nggak akan berasa, dan nggak boleh terlalu besar karena takut langsung KO. Makanya, bisa dibilang hukuman ini emang sengaja bikin korbannya tuh menderitakan. Di Somalia, pada tahun 2014 dan juga 2018, pengadilan menjatuhkan hukuman rajam untuk wanita yang dituduh selingkuh. Di Nigeria malah lebih bikin merinding. Pada tahun 2020, seorang pria yang dituduh melakukan penistaan agama diburu dan juga dirajam sampai tewas di tengah-tengah pasar. Lucunya, ada aturan celah kebebasan. Kalau korban berhasil ngerangkak keluar dari lubang, dia tuh bisa diampuni dan juga bebas loh. Tapi coba deh kalian mikir, cewek itu dikuburnya sampai dada dan tangannya kekunci tanah, sementara cowok cuma dikubur sebatas pinggang. Ya dari awal sih ini aturannya emang udah disetting biar yang cewek mustahil untuk kabur ya guys. Nomor 8. Didorong dari tebing. Daripada capek-capek ngerawat pelaku di penjara dan juga ngabisin anggaran pemerintah doang, negara Iran mutusin untuk ngasih hukuman ke pelakunya dengan cara didorong dari tebing. Simple tapi brutal kan? Jadi setelah dinyatakan bersalah, terpidana bakal dimasukin ke karung goni, diikat kencang, dan langsung dilempar hidup-hidup dari atas tebing yang tinggi. Menurut catatan badan hukum dan juga organisasi HAM seperti Iran Human Rights, metode ekstrim ini emang sah secara hukum untuk kasus-kasus tertentu. Dan gilanya, kalau terpidana ini kebetulan selamat dan masih hidup waktu menyentuh dasar jurang, dia tuh bakal langsung dikeluarin dari karung untuk digantung sampai tewas. Vonis ini beneran ada dan super langka, di mana terakhir kali dijatuhin ke beberapa orang di tahun 2002 dan juga 2008. Ya, biarpun info eksekusi pastinya tuh ditutup rapat-rapat sama sensor pemerintah Iran, tapi ngebayangin hukuman ini aja udah bikin merinding parah ya guys. Nomor 7. Hukuman cambuk rotan. Buat beberapa anak yang punya orang tua strict waktu kecil itu, mungkin kan pernah dipukul pakai sapu kalau nakal ataupun nilai sekolahnya yang gak bagus kan? Makanya pas dengar hukuman cambuk rotan, mungkin nganggapnya tuh biasa aja ya. Nah, jangan salah tapi hukuman cambuk rotan di Singapura dan juga Malaysia levelnya tuh beda jauh loh. Soalnya rotan yang dipakai tuh lebih tebal, lebih panjang dan juga sengaja disiram pakai air dulu biar makin elastis dan tidak gampang patah waktu kena kulit. Dengar-dengar algojo yang mencambuk juga dilatih khusus untuk mengayunkan rotan pakai seluruh berat badan mereka demi ngasih hasil kerusakan yang maksimum ya teman-teman. Sekali cambuk, kulit bokong tuh bisa langsung robek, daging tuh kebuka, dan darah pun langsung muncrat kemana-mana loh. Di Singapura, hukuman ini nggak cuma dikasih untuk pelaku kriminal kekerasan, tapi juga untuk para pengedar narkoba, pelaku penipuan, sampai anggota sindikat ilegal. Efeknya nggak cuma sakit waktu kejadian, tapi trauma seumur hidup dan bekas luka permanen sehingga menjadi pengingat seumur hidup kalau mereka pernah ngelewatin neraka dunia. Nomor 6. Gas nitrogen. Dianggap sebagai metode eksekusi paling baru, paling modern, dan juga paling hemat tenaga, hukuman gas nitrogen gini tuh tapi tetap brutal banget sih guys. Soalnya cara kerjanya adalah para terpidana bakal dipasangin masker kedap udara yang isinya tuh gas nitrogen murni dan dibiarin aja sampai gasnya motong pasokan oksigen ke otak. Metode ini pertama kali dipakai di Alabama, Amerika, dan sampai akhir tahun 2025 lalu, kabarnya tercatat sudah ada 7 orang dieksekusi pakai metode ini. Yang kena eksekusi ini pun nggak akan mati tenang ya guys, karena
mana para saksi mata di ruang eksekusi tuh justru melihat hal horor, yaitu di mana si terpidana menggeliat hebat. Tubuhnya tuh kejang-kejang dan nafasnya tersengal-sengal selama beberapa menit. Nah, saking kacaunya realita eksekusi ini, salah satu hakim agung Amerika Serikat sampai mengecam keras dan pihak PBB pun juga resmi turun tangan ngasih peringatan kalau metode gas nitrogen ini punya risiko tinggi masuk ke dalam kategori penyiksaan dan juga teror psikologis yang melanggar hak asasi manusia. Namun gimana nih menurut kalian? Nomor 5. Pengebirian. Beberapa negara di luar sana pada nggak main-main sama hukuman untuk para penjahat kelamin, terutama yang korbannya adalah anak-anak di bawah umur. Bagi mereka, pelakunya itu harus dibuat kehilangan masa depan, seenggaknya sih untuk ngekompensasi rasa trauma bocah-bocah yang menjadi korbannya ya. Contohnya nih, pemerintah di Republik Ceko, di mana mereka mutusin untuk pakai cara kebiri kimia atau kebiri fisik ke para pelakunya. Jadi bedanya kalau kebiri kimia itu, sang pelaku bakal disuntik hormon tertentu secara berkala buat menekan serta matiin hasrat seksual selama-lamanya. Sedangkan kebiri fisik ya potong lewat jalur benda medis. Nah, asal kalian tahu ya, negara Indonesia juga sebenarnya udah resmi menerapkan hukuman ini loh, lewat Undang-Undang Perlindungan Anak demi melindungi generasi muda. Pertama kali undang-undang ini dipakai waktu Muhammad Aris terbukti bersalah karena sudah memerkosa 9 bocah di Mojokerto. Hukumannya pun bukan cuma dikebiri aja ya guys, tapi setelah itu dia harus menjalani hukuman 12 tahun dalam penjara. Bahkan selain kita, negara seperti Korea Selatan dan juga beberapa negara bagian di Amerika juga pakai ini loh. Walaupun dari sisi medis sama aktivitas HAM banyak yang protes, tapi hukuman ini tetap jalan terus biar ngasih efek jera paling maksimal. Nomor 4. Ruang putih. Berbeda ya sama hukuman sebelumnya yang mungkin bisa bikin kalian tuh pingsan saking ngilunya. Hukuman The White Room ini gak akan bikin berdarah ataupun memar-memar, melainkan cuma bikin otak sama mental rusak aja ya guys. Jadi para tersangkanya bakal dimasukin ke ruang isolasi yang kanan kiri depan belakangnya tuh warna putih, terus ruangannya tuh kedap suara dan lampunya wajib nyala 24 jam non-stop. Sipir di luar aja bahkan pakai sepatu tanpa suara biar tahanan tuh benar-benar terisolasi dari dunia luar. Kebayang nggak tuh waktu mau tidur gimana? Merem aja pasti susah banget ya karena lampunya nggak mati-mati kan? Warna putih pun tujuannya untuk ngilangin titik fokus mata sehingga tanpa rangsangan visual dan juga suara, otak kita tuh bakal error serta menciptakan halusinasi yang mengerikan. Tahanan yang masuk ke sini kabarnya tuh bakal denger dan juga melihat hal-hal yang aslinya tuh nggak ada ya guys. Bisa-bisa masuk ruangan itu waras, waktu keluar udah nggak ketolong lagi dong. Nomor 3. Mata ganti mata. Ungkapan eye for an eye alias mata ganti mata ternyata bukan cuma omongan di film-film aja ya. Soalnya sampai sekarang pun prinsip ini masih dipegang teguh sama orang-orang di negara Iran loh. Jadi di sana ada hukum yang namanya adalah hukum qisas, dimana kalau sengaja bikin orang buta karena berantem, maka pengadilan bisa mutusin untuk membutakan mata kalian juga. Dan proses dibutainnya pun dilakukan secara sadar lewat prosedur medis atau bisa juga dengan ditetesin cairan kimia yang berbahaya ya guys. Nah, asal kalian tahu, sebenarnya praktik ini udah sering dikejam sama Amnesty International karena seakan-akan normalisasiin aksi balas dendam kan? Cuma nyatanya Iran tuh tetap ngelakuin hukuman ini dan setelah buta permanen pun mereka nggak akan langsung bebas gitu aja, tapi dibalikin lagi ke sel untuk lanjutin sisa masa tahanan di penjara. Nomor 2. Amputasi. Sayangnya, amputasi bukan cuma dilakuin sama para dokter di saat mereka nggak bisa menyelamatkan organ tubuh pasiennya lagi ya guys. Tapi amputasi di negara seperti Iran dan juga Arab Saudi dilakuin kalau ada penjahat yang ketahuan dan juga terbukti bersalah karena mencuri berkali-kali ataupun terlibat kasus perampokan jalanan juga. Udah deh, kalau sampai ketangkep, kalian tuh mesti siap-siap kehilangan anggota tubuh. Soalnya di dalam penjara, mereka udah nyiapin ruangan serta alat khusus untuk napi kehilangan jarinya. Jelas, harapannya sih hukuman ini biar orang pada sungkan ataupun ngasih efek jera ke pelaku ya. Cuma banyak organisasi kemanusiaan di luar sana yang menolak dan menentang keras hukuman ini untuk tetap digunakan. Paling baru sih di tanggal 30 Juli tahun 2025 kemarin ya guys, ada kasus 3 napi bernama Hadi Rostami, Mehdi Syarifan, dan juga Mehdi Syahifan sempat bikin satu dunia heboh karena jari tangannya dieksekusi pakai cara ekstrim. Terpidana tuh bakal diikat di borgol dan juga matanya tuh ditutup.
Tangan mereka kemudian dijepit di dalam mesin giletin berukuran kecil dan begitu tuasnya ditarik, pisau berat bakal jatuh dan langsung memotong putus jari-jari mereka. Nah, setelah dieksekusi berdarah-darah, tangan mereka pun akan cuma dijahit seadanya, serta pelakunya tuh langsung diseret balik ke dalam sel penjara. Brutal banget kan? Nomor 1. Penyalipan. Dan terakhir, ada hukuman yang kedengarannya seperti fiksi dari zaman Romawi kuno, tapi ternyata masih nyata sampai sekarang, yaitu penyalipan. Tapi perlu diketahui ya guys, prosesnya tuh nggak murni dipaku hidup-hidup sampai mati kelaparan seperti zaman Romawi dulu. Hukuman ini terjadi di Arab Saudi untuk kasus-kasus kelas berat seperti terorisme ataupun pembunuhan. Jadi terpidana biasanya dipenggal dulu kepalanya sampai mati, dimana baru setelah itu, tubuh tanpa kepalanya dipajang di tiang di tempat umum ataupun alun-alun kota sebagai peringatan keras untuk masyarakat. Tujuan dipajang berhari-hari pun jelas banget ya, untuk nakut-nakutin orang supaya nggak ada yang berani macam-macam. Dan kabarnya Amnesty International dan Human Rights Watch terus memantau ketat aksi ini karena dinilai melanggar batas kemanusiaan, terutama karena ada beberapa kasus yang korbannya dilaporkan masih berusia sangat muda. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.